Sore itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah reda, Aulia mendapati dirinya berdiri di depan altar gereja kecil di pinggiran kota, memegang tangan seorang wanita yang baru dikenalnya 6 bulan lalu. Pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi kesepakatan dingin. Maya, wanita kaya raya dari keluarga pengusaha batik terkemuka di Yogyakarta, butuh istri untuk menutupi orientasi seksualnya dari ayahnya yang konservatif, sementara Aulia, seorang jurnalis miskin yang baru saja kehilangan pekerjaan, butuh uang untuk menyelamatkan ibunya dari hutang rumah sakit. Saat pendeta mengucapkan sumpah, Aulia merasakan getaran aneh di dadanya, bukan kegembiraan, tapi rasa bersalah yang menusuk, seolah dia baru saja menjual jiwanya untuk sesuatu yang tak pernah dia inginkan. Di dalam hatinya, Aulia bergumam, apa yang kulakukan ini? Maya melihatku seperti alat, tapi matanya. Ada sesuatu di sana yang membuatku ragu. Maya, dengan gaun putih sederhana yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, tersenyum tipis, tapi di balik itu, pikirannya berputar. Ini hanya sementara. Setelah ayahku puas, aku bisa bebas lagi. Tapi kenapa gadis ini membuatku gelisah? Mereka bertukar cincin, dan kerumunan keluarga Maya bertepuk tangan, tak sadar bahwa ini adalah sandiwara terbesar dalam hidup keduanya. Malam pertama mereka dihabiskan di hotel mewah di kawasan Sudirman, tapi bukan sebagai malam pengantin biasa. Maya duduk di tepi ranjang, melepas anting-antingnya sambil menghela napas panjang. Terima kasih sudah mau ikut main peran ini, Aulia. Ayahku sekarang percaya aku normal. Kamu bisa tidur di sofa jika mau. Aulia, yang masih mengenakan gaun pengantinnya, merasa amarah menyusup, normal. Kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa dibeli. Tapi dia menahan diri, ingat hutang ibunya yang mencapai ratusan juta. Di dalam benaknya, dia berdebat, ini salah. Aku seharusnya menolak. Tapi apa pilihan lain? Mati kelaparan. Maya melihat raut wajah Aulia, merasa hati nuraninya terguncang. Aku bukan monster. Ini demi keluargaku. Kalau ayah tahu aku suka perempuan, dia akan usir aku dari warisan. Keesokan harinya, mereka pindah ke rumah Maya di kawasan elite Menteng. Aulia mulai merasakan tekanan, tetangga bergosip tentang pengantin baru yang aneh, dan ibu Maya sering datang, menuntut cucu yang tak mungkin ada. Aulia berpura-pura bahagia di depan mereka, tapi di malam hari, dia menangis sendirian, mempertanyakan identitasnya sendiri. Aku bukan lesbian. Aku lakukan ini demi uang. Tapi kenapa setiap kali Maya menyentuh tanganku, ada getar yang aneh? Maya, di sisi lain, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Aulia. Dia pintar, berani bicara. Berbeda dengan wanita-wanita yang pernah kukenal diam-diam. Tapi dia ingatkan diri, ini bisnis. Jangan jatuh hati. Suatu hari, saat makan malam keluarga, ayah Maya, seorang pengusaha tua yang tegas, bertanya langsung, kapan kalian punya anak? Jangan buang waktu. Aulia tersedak, dan Maya buru-buru menjawab, kami sedang usaha, Bapak. Di dalam mobil pulang, Aulia meledak, usaha. Kamu gila. Ini bohongan. Maya memandangnya dingin, kamu sudah dibayar. Mainkan peranmu. Tapi di hati Maya ada keraguan, kenapa aku merasa bersalah. Dia bukan siapa-siapa bagiku. Aulia di kamarnya bergumam, aku harus keluar dari ini. Tapi uangnya. Ibuku. Konflik mulai membara, dan Aulia mulai merencanakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, dan Aulia mulai bekerja sebagai asisten Maya di perusahaan batik. Di sana, dia melihat sisi lain Maya, wanita yang tegas tapi rapuh, yang sering bertengkar dengan saudaranya karena warisan. Kamu pintar, Aulia. Bantu aku atasi ini, kata Maya suatu malam.
Aulia membantu dan untuk pertama kalinya mereka tertawa bersama. Tapi Aulia ingat, ini jebakan. Jangan dekat. Maya di pikirannya, dia bedah. Mungkin ini bukan sandiwara lagi. Tekanan masyarakat mulai terasa, teman-teman Aulia bertanya kenapa dia tiba-tiba menikah dengan wanita, dan gosip di media sosial mulai beredar. Aulia merasa terpojok, dan di dalam hatinya, dia berjanji aku akan balas ini. Akhirnya, setelah 3 bulan, Maya mendapat kabar baik, ayahnya menyerahkan saham perusahaan kepadanya. Terima kasih, Aulia. Kontrak selesai. Kamu bisa pergi. Aulia terkejut, tapi di balik itu amarah membara. Pergi. Setelah kamu pakai aku seperti ini. Maya memandangnya acuh, itu kesepakatan. Tapi saat Aulia keluar pintu, Maya merasa hampa. Kenapa aku merasa kehilangan? Aulia di jalanan hujan deras, bergumam, ini belum selesai. Aku akan buat dia merasakan apa yang kurasakan. Aulia kembali ke apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta, tapi hatinya tak tenang. Uang dari Maya sudah cukup untuk bayar hutang ibunya, tapi luka yang ditinggalkan lebih dalam dari yang dia bayangkan. Setiap malam, dia terbangun dari mimpi tentang Maya, tentang senyumnya yang dingin tapi menawan. Kenapa aku memikirkannya? Ini gila. Aku bukan seperti itu, gumamnya dalam kegelapan. Tapi di balik penyangkalan, ada rasa penasaran yang tumbuh, apa jadinya jika itu nyata. Sementara itu, Maya di rumah besarnya, merasa kesepian yang belum pernah dirasakannya. Dia pergi begitu saja. Baguslah. Tapi kenapa ruangan ini terasa kosong? Ayahnya senang, tapi Maya mulai mempertanyakan pilihan hidupnya, aku hidup dalam kepura-puraan. Untuk apa? Beberapa minggu kemudian, Aulia mulai bekerja sebagai jurnalis relance lagi. Dia menyelidiki perusahaan batik Maya, mencari celah. Dia pikir bisa buang aku seperti sampah. Aku akan ungkap rahasianya. Di pikirannya konflik bergolak, ini balas dendam atau aku masih peduli. Maya di kantor mulai mendengar rumor, ada yang menggali masa lalunya. Siapa? Pasti Aulia. Dia marah, tapi juga takut kalau dia tahu tentang hubunganku dengan wanita lain sebelumnya, semuanya hancur. Maya memutuskan menghubungi Aulia, kita perlu bicara. Aulia setuju, tapi dengan rencana licik. Mereka bertemu di kai kecil di Tamrin. Maya datang dengan wajah tegang, apa yang kamu lakukan? Jangan hancurkan aku. Aulia tersenyum dingin, kamu yang mulai. Kamu pakai aku, lalu buang. Di dalam hati Aulia, kenapa suaranya membuatku lemah? Aku harus kuat. Maya memohon, itu kesalahan. Aku takut pada ayahku, pada masyarakat. Di Indonesia ini menjadi seperti kita. Sulit. Kata kita itu membuat Aulia terguncang, kita. Aku bukan seperti kamu. Tapi Maya melanjutkan, aku lihat matamu saat kita menikah. Ada sesuatu. Pertemuan itu berakhir dengan pertengkaran, tapi benih keraguan tertanam lebih dalam. Kembali ke rumah, Aulia bertemu ibunya yang mulai sembuh. Kamu bahagia sekarang, nak. Pernikahanmu aneh, tapi aku senang kamu stabil. Aulia berbohong, ya, Bu. Tapi di hatinya, bohong lagi. Aku lelah. Maya, di sisi lain, mulai bertemu wanita lain untuk melupakan, tapi tak ada yang seperti Aulia. Dia pintar, berani. Yang lain hanya main-main. Tekanan keluarga bertambah, saudaranya iri, mencoba rebut saham. Maya berpikir, mungkin aku butuh Aulia kembali. Tapi untuk apa? Cinta atau bisnis? Aulia menemukan bukti, Maya pernah punya hubungan rahasia dengan seorang model di Bali, yang berakhir karena ancaman keluarga.
Ini senjataku. Dia menulis artikel anonim, tapi ragu kalau kuterbitkan, dia hancur. Apa aku sejahat itu? Konflik innernya memuncak, aku benci dia, tapi juga rindu. Maya mendapat angin, artikel itu bocor ke saudaranya. Aulia, kamu pengkhianat. Dia konfrontasi Aulia di apartemennya. Kenapa? Aku sudah bayar kamu. Aulia menangis karena kamu buat aku merasa seperti apa. Digunakan lalu dibuang. Maya memeluknya impulsi, Ma. Aku takut. Saat itu, Aulia merasakan getar yang tak bisa disangkal. Ini salah. Tapi rasanya benar. Mereka berpisah lagi, tapi kali ini dengan janji bertemu. Maya mulai merenung, masyarakat Indonesia ini penuh prasangka. Kalau aku akui cinta pada perempuan, aku kehilangan segalanya. Aulia, di jurnalnya aku mulai paham. Tapi balas dendamku. Apa harganya? Tekanan sosial meningkat, teman Aulia menjauh setelah rumor pernikahan palsu. Kamu lesbian. Astaga. Aulia marah, itu bukan urusanmu. Di hatinya, mungkin aku ya. Dan itu menakutkan. Maya memutuskan, aku harus pilih. Keluarga atau hati. Akhir ile ini, Aulia mendapat telepon dari Maya, aku butuh bantuanmu. Saudaraku mau rebut perusahaan. Aulia setuju, tapi dengan syarat, ceritakan semuanya. Tak ada rahasia lagi. Pertemuan itu menjadi titik balik, di mana emosi mulai meluap lebih dalam. Pertemuan di rumah Maya malam itu penuh ketegangan. Aulia duduk di sofa yang sama seperti malam pengantin dulu, hatinya berdegup kencang. Ceritakan, Maya. Kenapa kamu pilih aku? Maya menghela napas, karena kamu terlihat kuat, tak seperti yang lain. Dan aku tertarik. Aulia terguncang, tertarik. Kamu bohong. Tapi di pikirannya, kenapa kata itu membuatku bahagia? Maya melanjutkan, aku pernah cinta wanita di universitas, tapi ayahku tahu dan paksa putus. Sejak itu aku sembunyi. Aulia merasa empati, itu menyakitkan. Tapi kamu pakai aku sebagai tameng. Maya menangis, ya, dan aku salah. Tapi sekarang saudaraku tahu rahasiaku dari artikelmu. Aulia terkejut, artikelku belum kuterbitkan. Maya memandangnya curiga, lalu siapa? Ternyata saudara Maya yang menggali sendiri. Konflik memuncak, Maya menuduh Aulia, dan Aulia membela diri. Aku hampir lakukan itu, tapi berhenti karena aku peduli padamu. Kata itu keluar tanpa sengaja, dan keduanya terdiam. Di hati Aulia, aku akui sekarang. Ini gila, masyarakat akan hancurkan kita. Maya, di pikirannya, dia peduli. Mungkin ini kesempatan. Mereka bekerja sama malam itu, menyusun strategi lawan saudara Maya. Tapi sentuhan tangan mereka membuat udara panas. Keesokan, di pengadilan keluarga, saudara Maya menyerang, Maya tak layak pimpin perusahaan. Dia tak normal. Aulia sebagai saksi membela, itu Itnah. Tapi di dalam, aku bohong lagi demi dia. Apa harganya? Maya menang, tapi ayahnya mulai ragu. Benarkah rumor itu, Nak? Maya bohong, tidak, Bapak. Tapi hati nuraninya terguncang, berapa lama lagi aku bisa sembunyi? Aulia pulang, merasa lelah, aku terlibat terlalu dalam. Ini bukan balas dendam lagi, tapi cinta yang terlarang. Tekanan masyarakat bertambah, di media sosial, hashtag Maya lesbian mulai tren. Maya panik, ini akhirku. Dia hubungi Aulia, bantu aku, tolong. Aulia datang, dan mereka berbicara sepanjang malam. Kenapa kita seperti ini? Di Indonesia, cinta seperti ini dianggap dosa, kata Aulia.
Maya jawab, karena hati tak bisa bohong. Di pikiran Maya, aku siap kehilangan segalanya demi dia. Aulia, aku takut, tapi rasanya benar. Mereka hampir berciuman, tapi berhenti, tidak sekarang. Terlalu berisiko. Saudara Maya tak menyerah, dia bocorkan foto lama Maya dengan mantannya. Ayah Maya marah besar, kamu bawa malu keluarga. Maya diusir sementara. Dia lari ke Aulia, aku tak punya tempat lagi. Aulia peluk dia, tinggal sini. Malam itu, emosi meluap, Maya menangis, aku salah pilih hidup dalam bohong. Aulia, kita bisa lawan bersama. Tapi di hati Aulia, ini pengkhianatan pada diriku sendiri. Apa aku siap hadapi dunia? Maya, cinta ini menyakitkan, tapi tak bisa kulepas. Konflik inner semakin dalam, Aulia bertengkar dengan ibunya yang tahu rumor. Kamu benar lesbian, nak. Itu haram. Aulia menangis, Bu, aku tak tahu. Tapi Maya, dia spesial. Ibunya kecewa, pikirkan keluarga. Aulia ragu apa aku harus tinggalkan dia. Maya di apartemen merenung aku buat dia menderita. Mungkin aku harus pergi. Tapi mereka bertemu lagi dan keputusan dibuat, kita lawan. Emosi semakin berat dengan air mata dan pengakuan yang menusuk. Krisis memuncak saat ayah Maya memanggil pertemuan keluarga besar di Yogyakarta. Maya dan Aulia datang bersama, tapi sebagai teman. Ayahnya menuduh, kamu bohongi aku, Maya. Pernikahan itu palsu. Maya gemetar, bapak aku. Aku suka perempuan. Pengakuan itu seperti bom, keluarga gaduh. Saudaranya tersenyum puas, lihat. Dia tak layak. Aulia berdiri, cinta tak salah. Maya berhak bahagia. Tapi di hati Aulia aku takut. Ini bisa hancurkan karirku, keluargaku. Ayah Maya marah, keluar dari rumah ini. Maya menangis, bapak, tolong pahami. Pulang ke Jakarta, Maya hancur, aku kehilangan segalanya. Aulia peluk dia, kamu punya aku. Tapi konflik inner Maya, apa pantas? Aku buat dia menderita. Aulia, ini pilihan kita. Tapi masyarakat. Mereka akan benci kita. Rumor menyebar luas, perusahaan batik Maya boikot oleh pelanggan konserati. Kita bangkrut, kata Maya. Aulia gunakan kecerdasannya, aku akan tulis artikel tentang diskriminasi di Indonesia. Buat orang paham. Maya ragu, itu berbahaya. Tapi Aulia, kita harus lawan. Di pikirannya, ini balas dendamku yang sebenarnya pada dunia yang kejam. Artikel Aulia viral, tapi backlash datang, ancaman online, demo di depan apartemen. Kalian dosa, teriak massa. Maya panik, ini terlalu. Mungkin kita pisah. Aulia marah, jangan. Setelah semua ini. Pertengkaran hebat, kamu selalu lari, Maya. Maya, aku takut kehilangan lebih banyak. Di hati Maya, aku cinta dia, tapi harga ini terlalu mahal. Aulia, aku juga takut, tapi tanpa kamu, aku hampa. Mereka berdamai, tapi luka semakin dalam. Ibunya Aulia datang, pulanglah, nak. Tinggalkan dia. Aulia menangis, Bu, aku cinta Maya. Ibunya pergi kecewa, kamu pilih dia daripada keluarga. Aulia hancur, apa pilihan benar? Maya dengar itu, merasa bersalah, aku buat kamu kehilangan ibu. Mereka berpelukan, air mata bercucuran. Kita kuat bersama, kata Aulia. Tapi di pikiran, benarkah? Atau ini akhir? Tekanan sosial memuncak, teman Maya menjauh, bisnis hancur. Maya memutuskan, aku jual perusahaan, mulai baru. Aulia dukung, kita pindah ke Bali, hidup tenang. Tapi saudara Maya serang lagi, gugat hak waris. Di pengadilan, Maya kalah.
Semuanya hilang, bisiknya. Aulia, kamu punya cinta. Tapi Maya retak, cinta ini menyakitkan terlalu. Malam itu, Maya pergi tanpa pamit, tinggalkan surat, "Ma, aku tak bisa buat kamu menderita lagi." Aulia hancur, kenapa? Setelah aku korbankan segalanya. Di hatinya, ini pengkhianatan terbesar. Emosi meluap, air mata tak berhenti. Aulia mencari Maya selama berminggu-minggu, tapi tak ada jejak. Hatinya penuh amarah dan kerinduan, kenapa kamu tinggalkan aku? Aku korbankan keluargaku demi kamu. Ibunya sakit lagi karena stres, dan Aulia merasa bersalah, ini akibat pilihanku. Apa benar? Maya sembunyi di Bali, bekerja sebagai desainer kecil, aku lakukan ini demi dia. Biar dia bebas. Tapi setiap malam, aku rindu. Apa kesalahan terbesar? Masyarakat masih bergosip, tapi Aulia tak peduli, aku akan cari dia. Akhirnya, lewat teman lama, Aulia temukan Maya di sebuah ila kecil di Ubud. Konfrontasi, kenapa lari? Maya menangis, karena aku buat hidupmu hancur. Aulia, kamu yang hancurkan hatiku. Mereka bertengkar hebat, tapi akhirnya akui, aku cinta kamu, Maya. Maya, aku juga. Tapi dunia ini kejam. Di hati Aulia, ini akhir perjuangan atau awal yang lebih sakit. Mereka putuskan coba lagi, tapi dengan hati-hati. Bisnis baru Maya bangkit pelan, dengan dukungan komunitas rahasia. Aulia tulis buku tentang pengalaman mereka, jadi inspirasi. Tapi ayah Maya datang, kembalilah, nak. Aku salah. Maya ragu, bapak terima aku apa adanya. Ayah, sulit, tapi aku coba. Rekonsiliasi datang, tapi dengan harga, Maya harus tinggalkan Aulia sementara. Tidak, kata Aulia. Maya, ini demi masa depan. Pengkhianatan lagi. Aulia marah, kamu pilih keluarga lagi. Maya, bukan. Ini strategi. Konflik puncak, Aulia gunakan kecerdasannya, hubungi media untuk wawancara bersama. Kita ceritakan kisah kita. Maya setuju, ini berisiko. Wawancara viral, dukungan datang dari banyak pihak, tapi juga kebencian. Keluarga Maya akhirnya terima, saudaranya kalah. Aulia dan Maya bersatu lagi, tapi dengan luka permanen. Kita bayar mahal, kata Maya. Aulia, tapi layak. Di hati mereka, cinta ini penuh pengorbanan. Kisah berakhir dengan mereka berdiri di pantai Bali, memandang matahari terbenam. Tapi pertanyaan menggantung, apakah pengkhianatan demi keluarga bisa dibenarkan, atau itu selalu salah?